ijazahmu. Itu orang gila lah. Otakmu yang palsu berarti. Bukan ijazahnya yang palsu, otakmu yang palsu. Kalau skripsinya palsu, terutama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Ijazah pasti palsu. Karena tidak mungkin seseorang bisa melewati mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi. Ada seorang datang, Togar, kamu doktor ya? Ya, saya doktor. Saya adalah tamatan Universitas Udayana. Mana ijazahmu? Apa haknya dia minta ijazah saya? Gila kan? Apa legalitas dia nanyain ijazah saya? Seandainya Pak Jokowi mengeluarkan ijazahnya, kan udah selesai nih polemik kan. Bung Rismon dan Dr. Tifa dan Roy Suryo akan meminta maaf kan kalau Pak Jokowi mengeluarkan kan? Iya. Siap kan meminta maaf? Bisa, siap. Oke. Kalau apalagi kalau datang ke Solo, ahli kami ada, ahli ini ada, eksternal, ayo kita uji bersama. Siap lah. Ada orang juga bilang, Togar, itu mobil kamu? Ya, itu mobil saya. Mana STNK-nya? Mana BPK? Mau ngapain? Lu mau beli mobil gue? Nah, atau Togar, lu udah kawin ya? Udah. Lu punya istri? Orang kan bertanya, mana surat nikah? Kan orang gila namanya. Karena ya itu tadi, ahli boleh salah, tapi jangan menipu. Jangan bohong ya? Jangan bohong gitu loh Bang. Saya siap salah gitu loh Bang. Tetapi saya yakin 11.000 triliun saya benar. Menuduh orang lain, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang memang ada di dalam aturan hukum. Kalau dia bilang ijazah itu ijazah palsu, dia harus punya pembandingnya. Bahwa dia harus punya pembanding, bukan ijazah orang lain yang digunakan sebagai pembanding. Saat itu saya deg-degan itu Bang. Mudah-mudahan saya salah. Betul Bang. Analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Ahli bisa salah. Maksudnya supaya tidak ada sejarah yang kotor, saya berpikir biarlah saya yang salah. Kalau kita sebagai masyarakat yang melihat siapa seorang Joko Widodo, itu fix. Beliau mengikuti aturan hukum yang berlaku. Mulai proses tadi dari KPU untuk maju wali kota, maju kepada gubernur DKI-nya, maju kepada kepala negara, itu dia ikutin proses secara prosedur. Jadi kalau ada yang memang sekarang ini berkuar-kuar lagi, ya itu tadi saya bilang, agak lain. Jangan pernah gentar mengatakan, apalagi kalian yang punya ilmu, katakan kalau itu sesuai dengan keilmuan yang kalian miliki. Walaupun lawannya adalah tembok besar, bahkan tembok Berlin, Oslo. Karena di mata hukum semua sama, tidak ada yang kebal hukum, sama kayak Pak Jokowi. Kalau dirongrong terus dengan tuduhan-tuduhan, wajarlah Pak Jokowi melaporkan 4 orang tersebut agar nanti bisa ditelusuri maksud dan tujuan orang ini. Bahkan alasan-alasan dia menuduh Jokowi Widodo apa, itu akan terlihat nanti. Jadi kan begini, kalau ijazah kan biasa kan memang ijazah itu dipegang oleh yang bersangkutan, tidak dipegang oleh universitas kan. Oleh karena itu menurut saya kalau UGM tidak bisa menampilkan, kan itu wajar karena kan ada di Pak Jokowi bukan di UGM. Ingat, kalau kita mendalilkan orang menggunakan ijazah palsu, kita harus ada pembandingnya. Aslinya ada di kita. Orang itu pegang yang palsu, bukan terbalik. Orang itu yang kita mintain aslinya. Ini terbalik namanya. Mereka memang mengkonfirmasi ijazah yang asli katanya di Pak Joko Widodo. Gitu, tapi mereka nggak berani juga Bang menunjukkan fotokopinya kan. Ke media kemarin kan fotokopinya ditunjukkan. Ke kami nggak berani gitu. Mungkin karena mata elang Bang. Bukan kita teriak-teriak palsu, palsu, palsu. Si A itu menggunakan ijazah palsu, tapi dia tidak tahu aslinya yang mana. Kalau kita bicara ijazah, katakanlah ijazah UGM, tapi dari mahasiswa UGM, kan berbeda dong. Bukan itu jadi tolak ukurnya. Harus orang yang bersangkutan yang kita tuduh kalau dia palsu, berarti kita pegang aslinya sehingga dia bisa lolos menggunakan ijazah palsu karena kita pegang aslinya. Tapi kalau kita tuduh orang itu supaya orang itu mengeluarkan aslinya, ya itu tadi agak lain. Ada saran dari pihak UGM bahwa kalau mau lihat ijazahnya Pak Jokowi, datang saja ke Pak Jokowi, ada saran begitu ya dari UGM? Iya, ada saran. Oleh karena itu ada teman-teman yang ke Solo kan, saya lihat. Iya, dan ke Solo dan saya juga sempat ke sana. Di sekitar Kecamatan Banjarsari saat itu. Cuma ketua tim dari TPUA, ya, Pak Damai Hairul Lubis dan Pak Rizal Fadila mengatakan alasan keamanan kami harus tunggu di dalam mobil gitu. Jangan turun dulu gitu. Sebenarnya kami berada di situ. Kalau kita ingin mendalilkan seseorang adanya satu perbuatan melawan hukum, maka
kita harus betul-betul yakin dalil-dalil yang memang menunjukkan seseorang adanya satu perbuatan melawan hukum, maka kita harus betul-betul yakin dalil-dalil yang memang akan kita sampaikan atau akan kita ajukan dalam suatu peristiwa hukum itu berdasarkan bukti-bukti nyata, bukan bukti-bukti katanya atau auditio, bukan. Jadi harus absolut, harus terang, harus jelas, nggak main-main. Terkait adanya statement, tuduhan, lantas juga orang sekumpulan itu memaksa Bapak Joko Widodo untuk membuktikan ijazah beliau asli atau palsu. Nah, ini ternyata polemik ini terus tidak pernah berakhir. Padahal sebelumnya juga kita pernah dengar ada orang yang bernama Bambang Tri, itu sama satu ulama kalau nggak salah, itu telah divonis 6 tahun. Itu terkait juga podcast dan dikenakan Undang-Undang ITE tentang adanya ujaran kebencian terkait ijazah Joko Widodo. Nah, kalau kita lihat ini semua, benang merahnya kan sumbernya tinggal satu, yaitu ijazah yang digunakan sama beliau untuk apa, kemana, dan bagaimana, serta diperuntukannya apa. Kan begitu? Nah, selama ini kan kita tahu Pak Joko Widodo ini kan seorang birokrat, bukan seorang politik, tapi seorang birokrat, di mana di awal dia adalah seorang pengusaha kayu atau mebel, berangkat dari usaha keluarga, lantas beliau maju menjadi seorang wali kota, kalau nggak salah 2 periode ya, lanjut lagi beliau naik menjadi gubernur. Betul ya, kebetulan gubernurnya nggak main-main, gubernur ibu kota DKI Jakarta. Nah, setelah beliau jadi gubernur, beliau masuk ke bursa calon presiden, calon presiden. Akhirnya, puji Tuhan, beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dan itu dia 2 periode. Artinya selama 10 tahun. 2 periode. Nah, kalau kita ikut daripada secara general atau secara umum, itu kan yang memverifikasi, mengklarifikasi, menlegalisir, atau yang memang berkompeten dalam hal sah atau tidaknya seorang calon untuk maju menjadi calon pemimpin satu daerah, bahkan satu kepala provinsi ataupun sebagai kepala negara, itu kan tidak main-main. Di mana kita tahu di situ pasti ada yang namanya TNI, ya, pasti ada namanya kejaksaan, pasti ada yang namanya kepolisian, pasti ada yang namanya orang akademis. Semua kumpul di dalam yang namanya KPU, ya, itu kumpul mereka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi tentang kebenaran dokumen seseorang. Itu dulu. Jadi nggak gampang, ya. Kalau ujuk-ujuk hari ini lagi ya, setelah Pak Jokowi tidak menjadi Presiden Republik Indonesia yang tercinta, itu masih ada lagi yang mempermasalahkan. Ini adalah satu hal-hal yang memang patut kita duga merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Karena kenapa? Kenapa harus Jokowi yang harus dirongrong? Sementara beliau itu adalah presiden kita, suka tidak suka, beliau adalah pemimpin kita 2 periode. Nah, untuk apa kita rongrong kedaulatan bangsa kita,
seorang pemimpin negara kita dengan cara-cara yang memang menurut saya pribadi tidak elok dan tidak elegan. Bahkan tadi saya bilang sudah ada putusan juga terkait undang-undang ITE. Dan kita dengar juga katanya ada lagi orang menggugat di pengadilan yang akan bersidang nih di Solo. Itu pun orang ternyata pada saat dia maju, kalau nggak salah ya, maju dia caleg atau apa, dia juga tersangkut itu. Ya, terkait dokumen palsu juga. Nah, ini gimana coba? Seorang yang mengajukan gugatan, legal standingnya hari ini sudah menjadi statusnya seorang tersangka. Nah, ironis di sini. Jadi, secara umum, secara general, saya dari segi hukum itu sudah kelar. Sudah kelar. Artinya klarifikasi dan verifikasi melalui melalui institusi yang ditunjuk undang-undang yaitu KPU dalam hal penyelenggaraan pemilihan daerah itu sudah kelar secara hukum. Nah, secara kebijakan publik, beliau itu sekarang kan bukan seorang presiden. Beliau sudah orang biasa. Sudah bukan siapa-siapa. Kenapa masih dirongrong? Kenapa kita masih repot? Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa kita masih repot? Itu yang saya nggak habis pikir. Kita harus menunjukkan ijazah palsu, Bang. Secara hukumnya, Bang. Tidak ada haknya. Tidak ada haknya. Contoh misalnya, ada seorang datang. Togar, kamu doktor ya? Ya, saya doktor. Tamatan mana? Saya sebutkan, saya adalah tamatan Universitas Udayana. Mana ijazahmu? Apa haknya dia? Minta ijazah saya. Gila kan? Apa legalitas dia nanyain ijazah saya? Ada orang juga bilang, Togar, itu mobil kamu? Ya, itu mobil saya. Mana STNK-nya? Mana BPK? Mau ngapain? Lu mau beli mobil gue? Betul gak? Itu narasi itu loh. Sederhana. Atau Togar, lu udah kawin ya? Udah. Lu punya istri? Nah, orang kan bertanya, mana surat nikah? Kan orang gila namanya. Betul gak? Betul gak? Mana surat nikah lu? Itu orang gila namanya. Jadi orang-orang yang menanyakan, mana Pak Jokowi ijazahmu? Itu orang gila lah. Otakmu yang palsu berarti. Bukan ijazahnya yang palsu, otakmu yang palsu. Jadi hal-hal kayak gini nih, yang memang tidak elok ya dipertontonkan di depan publik. Apalagi menyangkut seorang Bapak Joko Widodo. Yang seperti tadi saya bilang, untuk yang namanya election, pemilihan, dia sudah jenjangnya terlampaui jauh. Wali kota, gubernur, dan kepala pemerintahan Republik Indonesia. Berarti bisa dibilang di luar nalar gitu, Bang. Harus ada minta-minta gitu pembuktian jasa palsu gitu, Bang. Agak lain. Kayak judul film, Bang. Hah? Kayak judul film Itu agak kayak lain. judul film, agak lain tuh orang. Kalau orang Bali bilang, aing-aing. Agak lain. Gitu loh. Berarti tapi kemarin sebagai berita yang lalu dia kan ada bilang yang mendalilkan harus membuktikan, ya kan, Bang? Dia bilang waktu itu. Tapi dia salah satu anggota TPUA, tim pembela umat aktivis kalau nggak salah, dia bilang justru yang kita mintakan itu harus mendalilkan. Itu gimana, Bang, sebenarnya saya? Jadi ini kadang-kadang orang tidak ngerti yang namanya hukum, ya. Hukum itu harus seterang matahari, ya, harus sinarnya seterang matahari, dan hukum itu harus setajam pedang. Jadi kalau kita menuduh orang lain sesuatu yang dituduhkan, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang memang ada di dalam aturan hukum. Kalau dia bilang ijazah itu ijazah palsu, dia harus punya
pembandingnya. Bahwa dia harus punya pembanding yang dikatakan bahwa orang itu ijazahnya palsu. Itu. Jadi bukan ijazah orang lain yang digunakan sebagai pembanding. Bukan. Kalau saya bilang, mohon maaf ya, ini uang 100 palsu. Maka saya harus punya uang 100 Asli. pembandingnya yang asli. Itu maksudnya. Jadi dia harus buktikan, dia pegang nggak sesuatu yang asli. Bukan yang kita tuduh yang harus membuktikan keasliannya. Ini terbalik narasinya. Yang makanya tadi saya bilang agak lain. itu orang-orang yang menyerang-nyerang Pak Jokowi itu agak lain saya lihat. Agak lain, coba perhatikan deh. Orang-orang itu agak lain. Beda dengan orang-orang yang normal ya. Yang artinya yang memang kebanyakan dan kebiasaan. Oke Bang, ini kan tadi Abang menyebut KPU nih Bang. Ada juga yang netizen nih Bang, kan sebagai netizen justru ada bermuatan politis. Abang setuju nggak? Atau gimana pendapat Abang nih? Jadi sekali lagi kita bilang, negara ini adalah negara hukum. Negara ini didirikan oleh Bapak pendiri bangsa, founding father, yaitu Bapak Soekarno. Jadi negara ini bukan milik perorangan, tapi negara ini milik kita, bangsa Indonesia. Jadi kalau dibilang KPU itu, ya, tadi katakan apa? Bermuatan politis. Bermuatan politis. Kan KPU itu adalah lembaga yang memang bermuatan politis. Karena akan melahirkan, akan memeriksa administrasi para politikus. Betul enggak? Nah, jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa ada muatan politis, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau di mata hukum, ini tidak bisa dicampur antara politik dengan hukum. Karena hukum adalah panglima daripada satu tatanan negara. Dan kalau memang ada pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum, itu wajib dibuktikan. Bukan dengan cara-cara yang tadi. Ini kan sudah melalui filter yang panjang. Dari calon wali kota, maju ke calon gubernur, bahkan menjadi seorang kepala negara. Ya seperti tadi Bang, sebenarnya ada juga bilang justru pelapor ini bernuansakan politis Bang. Jadi ada istilahnya masih sakit hati lah, pasukan sakit hati katanya Bang. Apakah gimana? Kalau kita lihat pasukan sakit hati itu versi mereka ya. Yang pelapor ini Bang? Iya pelapor itu ya. Artinya kita nggak ngerti maksud mereka apa, ada muatan politik atau apa, itu versi mereka. Tapi kalau kita sebagai masyarakat yang melihat siapa seorang Joko Widodo, itu fix. Beliau mengikuti aturan hukum yang berlaku. Mulai proses tadi dari KPU untuk maju wali kota, maju kepada gubernur DKI-nya, maju kepada kepala negara, itu dia ikutin proses secara prosedur. Jadi kalau ada yang memang sekarang ini berkuar-kuar lagi, ya itu tadi saya bilang agak lain. Oke Bang, ini kan terakhir Bang, lagi hot-hotnya nih. Akhirnya Jokowi akan melaporkan penuduh ijazah palsu Bang. Disinyalir ada 4 orang yang akan dilaporkan Bang. Gimana menurut pendapat Abang nih Bang? Oh, saya puji Tuhan. Saya sangat bersyukur Bapak Joko Widodo itu adalah seorang manusia. Pasti dia punya hak hukum. Ya, karena di mata hukum semua sama, equality. Ya, tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang hukumnya tinggi dan rendah. Sama kayak Pak Jokowi. Hari ini kan kita tahu beliau adalah masyarakat biasa. Kalau dirongrong terus dengan tuduhan-tuduhan, wajarlah Pak Jokowi melaporkan 4 orang tersebut. Agar nanti bisa ditelusuri maksud dan tujuan orang ini.
Bahkan alasan-alasan dia menuduh Joko Widodo apa, itu akan terlihat nanti, akan terlihat nanti, karena akan dipanggil dan diproses melalui BAP. Bagus kalau kita malah mendukung. Jadi bisa bilang ada yang bilang netizen bilang pesimis bang, karena kan Jokowi pemaaf nih bang. Nanti bisa jujur bilang, kalau abang gimana bang? Harusnya gimana bang? Kalau masalah Pak Jokowi itu pemaaf, kita tahu Pak Jokowi adalah orang yang paling sabar, murah senyum. Tidak pernah kita lihat beliau itu ada hal-hal yang memang amarah, nggak pernah. Itu betul, fix. Kita yakin Pak Jokowi orang yang humble, yang ramah, yang baik hati. Itu dulu. Nah, tapi tadi kalau memang Pak Jokowi ingin melaporkan orang tersebut, tadi seperti saya bilang, saya bersyukur. Saya akan dukung Pak Jokowi melaporkan orang itu agar ada satu kepastian hukum. Jadi orang itu tidak lagi kewar-kewar terkait hal-hal yang memang tuduhannya itu nggak jelas. Ingat, kalau kita mendalilkan orang menggunakan ijazah palsu, kita harus ada pembandingnya. Aslinya ada di kita. Orang itu pegang yang palsu, bukan terbalik. Orang itu yang kita mintain aslinya. Ini terbalik namanya. Itu bisa kita bilang agak lain. Ya, agak lain. Karena yang namanya kalau saya mendalilkan orang menggunakan surat palsu, berarti saya ada pembandingnya. Saya harus pegang aslinya. Saya tahu ini asli, kapan dibuat, tahun berapa dibuat, di mana dibuat, siapa yang buat, itu tahu saya. Bukan kita teriak-teriak palsu, palsu, palsu. Si A itu menggunakan ijazah palsu, tapi dia tidak tahu aslinya yang mana. Ya, kalau kita bicara ijazah, katakanlah ijazah UGM, tapi dari mahasiswa UGM, kan berbeda dong. Bukan itu jadi tolak ukurnya. Harus orang yang bersangkutan yang kita tuduh kalau dia palsu, berarti kita pegang aslinya. Sehingga dia bisa lolos menggunakan ijazah palsu karena kita pegang aslinya. Tapi kalau kita tuduh orang itu supaya orang itu mengeluarkan aslinya, ya itu tadi agak lain. Terakhir bang, mungkin pesan untuk masyarakat nih bang, biar sebagai pembelajaran nih bang, hukum supaya tidak ikut-ikutan atau masa